Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kembali kita dalam program Beranda Perempuan kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama narasumber dari Salimah Kota Padang ya. Dan alhamdulillah bersama Uci di studio saat ini sudah hadir narasumber kita. Ada Kak Lady Sofiana SPSI. Assalamualaikum Kak Lady. Waalaikumsalam. Udah lama ya gak ketemu ya. Gimana kabar ya? Aku terakhir punya catatan itu ngisi di SIP FM tuh Februari 14 Februari 2022. Masya Allah, udah ingat gitu ya selama itu ya. Dan akhirnya kita ketemu lagi keluarga SIP ya bareng Kak Didi ya, sapa anak kerapnya. Beliau ini adalah anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan di Salimah Kota Padang ya. Peduli perempuan, anak dan keluarga. Tagline Salimah ya. Iya, benar. Nah, di hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Didi, walaupun beliau ini bidang pendidikan dan pelatihan ya di Salimah Kota Padang, tapi basicnya itu psikologi ya. Sesuai lah. Benar ya. Jadi sesuai lah ya backgroundnya sama pembahasan kita kali ini tentang self management. Yes. Nah, kalau kita lihat mungkin ada berapa di antara kita nih keluarga SIP dan juga Kak Lady ya, yang ngerasa mungkin waktu itu terasa sangat cepat berlalu. Kemudian di satu sisi ada lagi ini pekerjaan di sana di sini belum kelar gitu, belum tuntas gitu, deadline ini ngejar ya. Dan kita ngerasa kayaknya ini ada yang salah nih sama settingan waktunya, kayaknya 24 jam sehari itu nggak cukup gitu ya. Kayaknya kita menyalahkan adalah sesuatu yang maksudnya kayaknya saya nggak mampu nih untuk manajemen waktu atau manajemen diri. Kenapa nih orang bisa 24 jam sehari juga, tapi dia mampu untuk mengerjakan pekerjaannya secara terstruktur gitu ya. Semuanya beres gitu. Sementara kita mungkin yang ya kalau dibandingkan dengan orang tersebut mungkin lebih sedikit lah tuntutan kita, tapi kita nggak mampu untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik atau maksimal. Nah, mungkin ini kita lebih ke self manajemennya, apa sih yang menyebabkan itu dan apa sih hal-hal yang harus kita hindari, itu yang bakal kita bahas nanti bersama Kak Lady ya. Nah, mungkin di segmen pertama ini sebagai pengantar nih Kak Didi, apa sih pentingnya kita bahas self management ini dan seperti apa self management itu? Silakan Kak. Oke. Sebelumnya sih sebuah kata bijak kali ya. Katanya gini, kalau waktu kita itu nggak diisi dengan hal yang bermanfaat, berarti kita bakalan ngabisin waktu kita itu untuk hal-hal yang sepele gitu, yang receh. Receh. Dan kalau kita bikin rapor ya, karena aku sekolah di sekolah ya, gitu kan. Kalau seandainya nanti kita rapor kita di akhirnya ternyata isinya banyak receh semua, kan itu kan sesuatu yang mengecewakan ya, gitu kan. Nah, makanya ya kenapa tidak kita belajar untuk melakukan manajemen, makanya bukan manajemen waktu sebenarnya, manajemen ke diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita punya waktu sama-sama 24 jam sama orang yang lain. Kesibukan ya itu masing-masing ya, tapi maksudnya mau banyak mau tidak gitu kan, tapi sama-sama kita punya waktu 24 jam. Dan 24 jam itu nggak bisa ditawar lagi kan, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dilebihkan, nggak bisa diberhentikan gitu kan, dan semuanya berjalan. Makanya sebelum waktu kita itu habis dengan hal-hal yang receh gitu kan, ya mari kita isi dengan satu hal yang bermanfaat seperti itu. Apalagi kalau untuk perempuan ya, kita ambil analogi misalnya kayak ibu rumah tangga gitu kan. Satu hari misalnya ibunya bangun terlambat gitu kan, yang terlambat kan yang bakal berkendala itu bukan satu diri dia sendiri. Nah, gitu kan. Yang berkendala nanti suaminya, anak-anaknya, persiapan pergi sekolah, pergi kerja, ini semua gitu kan, dan lain-lainnya. Sarapan juga gitu telat kan. dong ya? Ya, sarapan telat, perginya telat, terus semuanya nanti kelibekan atau pada marah-marahan, kemudian di kantor lagi emosi nggak baik gitu kan, nanti tiba di kantor ternyata yang suaminya punya kerjaan itu udah numpuk gitu kan, nambah lagi emosi naik lagi. Kayak anak di sekolah, buku PR-nya ketinggalan gitu kan, udah panik lagi, antar lagi semuanya. Jadi semuanya kan kacau balau seperti seharian. Nanti itu bakal berdampak sampai mungkin malam, dan ternyata cuma permasalahan kalau kita tarik akarnya kan satu, ya keterlambatan. Dan keterlambatan itu baliknya ke apa? Berarti mungkin manajemen kita yang nggak, maksudnya mungkin malam kita nggak ngatur dengan baik, atau mungkin nanti persiapan yang lain sebelumnya kita nggak siapin dengan baik, akhirnya benar kan ujungnya pergi ke manajemen diri seperti itu. Tapi kalau kita lihat karena kita nggak mikirin itu ya, malamnya kata Kak Lady tadi kan, malam kita nggak mikirin harus bangun jam berapa biar ini anak-anak nggak telat, suami juga nggak telat kantor gitu kan, nggak ada lagi barang-barang ketinggalan di rumah gitu kan. Itu kayaknya kalau kita rasain ke diri kita, mungkin apakah itu berhubungan dengan motivasi kita nggak sih? Adalah, memang ada.
Ada Memang ya? ada. Self manajemen nanti ada hubungannya sama motivasi. Tapi yang paling benar itu adalah benar, pertanyaan yang terbesar adalah bagaimana dia manajemen waktunya dia, manajemen diri dia, prioritaskan untuk semua pekerjaan yang dia punya sampai akhirnya nggak ada yang keteteran tapi semuanya teratur. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena kalau belakangan kan memang kita ini ya generasi mageran gitu kan. Karena kalau malam mungkin besok pagi aja deh gitu. Iya. Mundur Iya, akhirnya berantakannya berasanya paginya berasa gitu kan. Udah deh saatnya tidur udah nggak mikirin apa-apa lagi. Harusnya kan kita masih punya waktu, kita mestinya nyiapin buat besok biar gak kocar-kacir paginya gitu kan. Berarti emang kita harus punya self management tadi ya. Benar, Dan tentunya ada lah ya hal-hal yang mesti kita lakukan agar manajemen diri atau self management itu bisa kita dapatkan, bisa kita bentuk dalam diri kita gitu ya. Nanti bakal kita bahas ya Kak Didi ya. Dan keluarga SIP Anda juga bisa ya mendengarkan program ini melalui Radio SIP FM tentunya di frekuensi 105,8 FM dan juga melalui YouTube channel kita di SIP Media ya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @sipfm. Uci kembali sesaat lagi tetap di SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi ya di Beranda Perempuan. Kita sudah di segmen kedua keluarga SIP dan tentunya masih bersama Kak Lady Sofiana SPSI ya dari Salimah Kota Padang. Dan kita juga masih membahas ini tentang self management. Nah, kalau segmen sebelumnya nih Kak Didi ya, kita sudah singgung apa itu self management ya, dan tentunya kita juga pengen dong dengan segala manfaatnya kita kalau udah punya self management yang baik gitu ya. Kita pengen tahu apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membentuk self management untuk kita sendiri. Gitu. Silahkan Kak Lady. Kita balikin ke pengertiannya dulu kali. Maksudnya self management itu berarti kita mampu mengelola, mengatur, memprioritaskan mana yang bakal kita kerjakan, mana yang tidak, sampai aktivitas kita kalau kita ibaratkan dalam satu hari 1 kali 24 jam itu semuanya berjalan cukup teratur, terlepas dari yang nanti hal-hal tidak terduga ya. Cuma dari kita yang sudah mulai hari di pagi itu kita sudah tahu nih rentang waktu kita kemana dulu, apa dulu, dan prioritasnya yang mana gitu kan. Kadang ada juga kan kegiatan itu yang berbenturan gitu kan, sama-sama nih, sama-sama penting, kita lihat prioritasnya yang mana dulu, seperti itu. Dan untuk bisa manajemen kadang itu dekat juga sih sama manajemen waktu, tapi untuk kita lebih ke diri kita dulu nih, kita yang menentukan prioritasnya yang mana. Jadi yang pertama itu kita mesti kenal dulu nih yang kita bakal kerjain apa-apa aja gitu. Dalam waktu 24 jam yang kita punya gitu kan, kita bisa ngisi waktu itu dari pagi apa aja, siang apa aja, sore apa aja, malam apa aja, jadi dalam tidur. Jadi usahakan waktu yang 24 jam itu nggak kosong begitu saja gitu kan. Dan kemudian dari situ kita bisa lihat satu pekerjaan yang kita punya, kita butuh berapa lama untuk mengerjakannya. Nah, nanti baru kita bagi-bagi tulis waktunya. Sama kayak kita kalau misalnya biasa di organisasi kan, ada rundown kegiatan. Nah, seperti itu juga kita mencoba untuk manajemen diri kita. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu punya keberlanjutannya. Nah, jadi kita nggak mono. Kalau karena aku baru kenal juga sih istilah no lab, yang anak-anak kerjanya harian cuma dalam kamar aja seperti itu kan. Hal itu nggak masalah sebenarnya bagi kita, tapi ketika mereka punya kegiatan yang mereka punya jadwalnya, itu bagus gitu kan. Dan yang bikin manajemen itu nggak bagus adalah ketika kita banyak punya waktu lowong dan kita nggak tahu mau ngapain. Apalagi kalau kayak perempuan gitu kan, ya ada gitu kan, kita misalnya pagi-pagi semua udah berangkat kerja, udah pergi ini gitu kan, udah nggak ada waktu lagi, pergi belanja gitu kan, kemudian ngerumpi, nongkrong, belanjanya sebentar, ngerumpinya lebih panjang. Berarti ada hal yang bisa kita kerjakan. Nah itu tadi mungkin ya yang waktunya kepake buat hal yang sepele gitu ya, hal-hal receh. Sama juga, misalnya kalau untuk wanita bekerja gitu kan, kita bekerja mungkin di kantor ada waktu-waktu senggang gitu kan, ya emang benar kita butuh bersosialisasi dengan yang lain gitu kan, tapi bukan jadikan itu jadi hal yang terbiasa ketika kita punya waktu senggang gitu kan, udah ini kesempatan ngobrol, yuk kita ngobrol, enggak, artinya kita ada kesempatan bagi kita untuk ngobrol, kemudian ada kesempatan yang mungkin kita perlu mengisi di hal yang lain, ada yang seperti ini. Kita butuh pengetahuan, kalau kita udah bekerja gitu kan, kita butuh sesuatu untuk meningkatkan kemampuan. Nah di situ kita harus bisa melihat
kapan sih aku bisa ngasih waktu untuk mengimprove diriku gitu kan. Nah nanti di sana mulai dia memasukkan ke jadwalnya, oke, di waktu senggang ini aku tambahin kemampuan ini seperti itu. Jadi akhirnya bukan hanya sekedar berisi waktu kita dari pagi sampai sore, tapi sesuatu yang benar-benar berisi itu menambah kapabilitas untuk diri kita seperti itu. Maksudnya manajemen di seperti itu. Jadi itu yang pertama, kita tahu apa yang mesti kita kerjakan. Yang kedua, kita mesti menentukan goals dulu. Kita punya tujuan. Kalau kita bahas biasanya setiap awal tahun, misalnya tahun baru, kita bicara soal goals kan gitu kan. Dan untuk self management, biar kita waktunya itu makin valuable, maksudnya makin bukan hanya sekedar terisi tapi makin berisi gitu kan. Nah, kita mesti punya goal. Apa sih yang pengen kita tuju dalam hidup kita? Kalau kita bekerja, kita pengen sampai kayak gimana banget gitu kan. Terus kita butuh apa untuk bisa sampai itu bisa kita tanyakan. Kalau mungkin di ibu rumah tangga gitu kan, bukan berarti ibu rumah tangga pekerjaan yang nggak butuh pengetahuan, butuh. Anak kita kan nggak selamanya kecil, nah bakal gede gitu kan. Kita butuh kemampuan parenting untuk membantu mereka tumbuh gitu kan, dan itu kita dapat dari mana? Belajar. Belum tentu kita mungkin ada yang kita ngerumpi ketemu sama, mungkin ngerumpi itu adalah psikolog anak. Syukur-syukur ya, bagus, syukur-syukur ketemunya sama psikolog anak gitu kan, jadi kita belajar lebih berisi gitu. Ya benar. Kalau enggak berarti kan kita sedang menghabiskan waktu, ternyata bisa kita belajar untuk ini, untuk anak kita gitu kan, ternyata nggak belajar. Kita mungkin bisa ganti, mungkin bisa ikut kajian, atau misalnya ikut kelas parenting atau yang seperti itu gitu kan. Karena kalau kita lihat sekarang permasalahan anak-anak ini banyak ya, kalau orang tuanya nggak ikut belajar untuk belajar menjadi orang tua gitu kan, kasihan banget kalau mereka tidak bisa didampingi. Karena sekolah yang pertama itu bukan sekolah tapi rumah gitu kan. Dan makanya ibu perlu belajar banyak hal untuk itu. Dan kalau untuk pun juga saudari-saudari muslimah perempuan yang belum menikah gitu kan, jangan nunggu menikah dulu untuk belajar. Jadi sebelum itu kumpulkan semua kemampuan untuk itu. Satunya belajarnya di SIP FM ya. Benar. Perempuan dong. Iya betul. Yang seperti itu yang kedua. Yang ketiga, motivasi. Benar yang kayak Uci bilang tadi itu. Untuk bisa manajemen diri itu kita butuh motivasi. Kita sering yang ini cari-cari alasan, nanti dulu deh. Iya ini dulu yang dikerjakan. Ada dulu ini dulu. Gitu ya. Nanti aja. Itu yang kita perlu. Mungkin salah satu triknya ya, kita bisa nyari sendiri ya kata-kata motivasi apa kita inginkan gitu kan. Dan itu sering kita mungkin kalau kayak di anak-anak kuliahan yang suka bikin tempel-tempelan gitu kan, kita bisa juga serah sih mau kata-kata memo atau apa, atau mungkin kalau yang kayak suka di komputernya gitu ya. Iya, ditempel-tempel misalnya, atau mungkin layar wallpaper kita ganti dengan kata-kata yang bikin kita termotivasi seperti itu. Oke, dan mungkin ini juga menjadi tantangan tersendiri ya buat pendengar kita, terutama para muslimah yang memang sehari-hari menghabiskan waktunya di rumah gitu ya, ibu rumah tangga gitu. Pasti bakal ini ya, aduh ini 24 jam mau ngapain aja di rumah gitu. Paling ribetnya itu di pagi hari. Ketika anak udah berangkat sekolah, suami udah kerja, tinggal kita sendiri. Nah, itu pasti banyak waktu-waktu di sana yang kosong, tolong gitu ya. Yang mungkin akan terabaikan atau terbuang sia-sia. Berisi, tapi dengan hal-hal sepele gitu ya. Nah, bagaimana cara menyiasati itu biar ibu-ibu kita ini nggak melulu kerjaannya kadang kan monoton tuh, pagi nganterin, nyiapin, nganterin, nanti habis kalau semuanya udah pada berangkat dengan aktivitas masing-masing, cari bahan masakan gitu ya, ketemu sama teman-teman di sebelah rumah, tetangga-tetangga gitu. Gimana sih caranya biar lebih bermanfaat lah waktunya gitu? Satu sih, kenali dulu diri kita pertama, kita punya hobi apa gitu kan. Salah satu mungkin yang bisa kita tingkatkan untuk diisi adalah hobi. Setiap orang punya hobi kan ya. Nah, kadang ada hobi yang hobi jualan, ya udah. Hobinya ngerumpi gimana dong? Itu mah bukan hobi, jangan bukan jadikan hobi. No ya. Oke. Hobi kan banyak gitu. Misalnya ada yang suka jualan, ada yang suka misalnya mau bikin prakarya dan sesuatu, atau mungkin suka hobinya cocok tanam gitu kan. Itu juga sesuatu yang bisa diisikan di waktu-waktu yang seperti itu. Jadi bisa kok kalian misalnya kayak bertanam, ada juga kalau kayak di komplek ya, mungkin juga salah satu yang Kota Salimah, nah itu kan juga hobinya berjualan gitu kan. Jadi waktu-waktu senggang itu diisi untuk ngajakin warga-warga sekitar yang juga punya hobi jualan, akhirnya jadi sebuah UMKM, kan ini sesuatu yang bermanfaat Ya. Orang melihatnya lebih berisi gitu kan, lebih jadi sesuatu yang produktif, bukan hanya untuk mereka menghabiskan waktu bersama, kan ngobrol juga kan, tapi mereka tetap
melanjutkan hobi mereka jualan dengan seperti itu. Nanti sambil itu mereka juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat, karena mungkin salah satunya ada yang punya pengetahuan yang lebih bagus misalnya tentang agama atau pengetahuan tentang bagaimana mengelola bisnis. Akhirnya mereka jadi ibu-ibu yang mengisi waktu dengan sesuatu yang lebih berisi. Seperti itu yang manajemen diri yang sebaiknya maksudnya kita lakukan, bukan hanya mengisi hari udah isinya akhirnya terisi kok, ada kerjaan semuanya gitu kan, tapi faedah semua. belum tentu maksudnya faedahnya bisa ditingkatkan, itu loh maksudnya. Lebih ditingkatkan faedahnya gitu ya. Dan mungkin juga hadiran teman-teman ini juga di lingkungannya juga mempengaruhi gitu ya. Betul. Karena balik ke motivasi tadi nih keluarga sip, kalau seandainya kita berada di lingkungan yang memang orangnya yang kesana gitu, maksudnya diem apa gitu, kalaupun mengisi waktu cuman dengan hal-hal yang kurang inilah bermanfaat lah gitu ya, manfaatnya paling hahaha doang gitu ya, itu akan sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita juga untuk kurang inilah ya, kurang keras ikut gitu ya. Sama seperti itu gitu. Tapi juga nggak nyalahin ini ya, nggak nyalahin lingkungan. Mungkin satu, kalau di komplek itu kan rata-rata kita biasanya kan kalau udah siang lepas orang-orang berangkat kerja kan udah kalem tuh, kompleknya sepi gitu kan. Ternyata mungkin ada kesempatan untuk kita keluar, kenal tetangga juga yang lain, karena ngelihat semuanya keluar, nggak keluar juga gitu kan. Jadi kita mungkin waktu kenalan seperti tadi juga bisa, tapi mungkin memunculkan ide dulu, mencari kesamaan kita apa sama lain, akhirnya bisa kok dibentuk gitu kan. Intinya kita mau mencoba untuk melakukan sesuatu dengan itu. Manajemen waktunya seperti itu. Jadi maksudnya manajemen diri itu adalah kita bukan hanya sekedar mengisi hari, tapi mencoba untuk menemukan sesuatu yang lebih meningkatkan kemampuan kita di hari-hari yang kita isi, karena ada 24 jam gitu kan. Ya, sekarang bisa ini, bisa apa gitu. Jadi diatur, jadi semuanya bisa diisi kok gitu. Jadi nggak peduli kita mau jadi orang bekerja kah, mau jadi ibu rumah tangga kah gitu kan, atau mungkin masih habis fresh graduate nggak ada kerjaan, itu kesempatan banget untuk mengisi banyak hal untuk keterampilan, terutama soft skillnya. Oke deh. Nah, di satu sisi kita juga ini ya, mengenai self management ini kan seperti kalau ada juga Uci dengan kayak gini, sebenarnya yang bisa dibentuk itu kita self manajemennya, bukan time management katanya gitu. Karena waktu itu nggak ada yang bisa ngontrol, yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita. Bener ya? Bener. Itu gimana Kak Lady? Ya, kita bilang tadi 24 jam semua orang sama gitu kan. Kemudian kejadian di luar kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan kita udah bikin planning nih, udah bikin planning terus gitu kan. Planning itu kalau bukan kita yang mencoba untuk melakukannya, memaksa diri untuk melakukan itu, nggak akan, maksudnya kita benar-benar lakuin nggak akan bakal terlaksana seperti itu. Jadi makanya kita butuh motivasi untuk melakukan itu gitu kan. Planning bisa selesai nih, misalnya planningnya bagus nih, dari jam 3 pagi bangun sholat subuh dan lain-lainnya, dan tidur jam 11 malam, terus seperti itu kan, udah terisi semua. Planning maka tinggal planning. Jadi kalau kita nggak benar-benar force, maksudnya memaksa diri kita untuk ngelakuin itu, nggak bisa. Jadi emang bukan waktu yang kita manage, diri kita yang kita manage gitu kan. Mengisi dengan terutama sekali mengelola emosi kita yang ketika lagi pengen bikin alasan, kita sedikitkan alasan. Jadi kayak kemarin itu juga dengar istilah suruh tulis ijabah gitu kan, fast response seperti itu. Dan salah satu ciri-cirinya adalah sebagai muslimah terutama sekali kita berusaha untuk meminimalisir alasan. Kita sering mencari-cari alasan kan. Jadi nggak boleh harus diminimalisir alasan. Bukan nggak boleh, tapi diminimalisir. Jadi kalau bisa bukan mencari alasan, tapi mengurang-ngurangi alasan, akhirnya dikerjakan. Mulai paham nih. Stop ya nyari alasan ya. Yang jelas kita ketika misalnya nih ada tantangan buat kita kan, kemudian kita rasanya mau tapi nggak mau gitu kan. Nah, stop cari alasan itu, tapi kita harus coba dulu nih tantangannya gitu. Selagi itu bermanfaat, menimbulkan manfaat buat diri kita, nggak ada salahnya kita coba dulu gitu. Jangan langsung pasti nggak bisa nih, anak saya nih banyak nih rewel gini. Banyak sekali alasan yang dimunculkan tanpa mencoba terlebih dahulu tantangan tersebut gitu. Kayak anak rewel itu juga sesuatu kan, orang tua kadang ngeluh, maaf ya Mbak, saya nggak bisa ikut, maaf ya Kak, nggak bisa ikut, ini anak-anak nggak bisa dikondisikan. Itu PR, tapi bukan berarti tidak bisa. Harus ada sebenarnya solusi yang kita cariin, misal dijagain bapaknya dulu gitu ya, atau dititipin ke neneknya dulu bentar gitu. Karena kita misalnya kayak
ngikutin kajian gitu kan. Iya, benar. Pasti banyak tuh alasannya, misalnya majelis taklim gitu. Iya. Ini bukan curhatan sih, cuman emang realitanya banyak seperti itu gitu. Banyak. Ketika diadain sebuah kegiatan nih, ibu-ibu kita ngumpul majelis taklim, ada acara ini, ada pengajian ini, hari Minggu ada acara keluarga, kondangan, acara keluarga, anaknya begini-begini, mau liburan segala macam gitu. Sebenarnya kan kita kembalikan ke diri kita, kita butuh juga kan yang namanya siraman rohani. Betul. Gitu kan, makanan untuk rohani kita gitu. Tapi kenapa kita saat itu langsung aja bilang cari-cari alasan gitu kan, padahal bisa dikondisikan keluar alasannya. Dan itu sebenarnya sangat merugi ya ketika kita ruginya kita bakal rugi karena melewatkan kesempatan untuk mendapatkan siraman rohani tadi gitu ya. Nah, bicara soal self management lagi nih ya, biar kita bisa lah memberikan settingan buat diri kita, membentuk settingan di dalam diri kita agar kita bisa melakukan setiap aktivitas itu dengan terstrukturkah itu atau dengan maksimalkah itu tanpa ada yang terabaikan gitu ya. Karena ini memang tanggung jawab kita, terus mentang-mentang kita nggak bisa, kita abaikan gitu. Nah, apa sih hal-hal yang mesti kita hindarkan gitu ya untuk agar kita bisa mencapai yang namanya self management tadi gitu, untuk bentuk self management ya. Nanti bakal kita bahas di segmen ketiga ya, Keluarga Asip ya, dan tentunya setelah yang satu ini tetap setia di Beranda Perempuan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Beranda Perempuan ya, Keluarga Sip, dan kita sudah di segmen ketiga ya. Untuk pembahasan kita kali ini masih self management bersama anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan Salimah Kota Padang ya, ada Kak Lady Sofyana SPSI. Oke Kak Lady, nah tadi kita sudah bahas ya apa saja sih yang mesti kita lakukan agar kita mampu untuk memanajemen diri kita ya. Dan ini di segmen ketiga ini kita akan bahas ini apa sih yang mesti kita hindari nih untuk kita bisa memanajemen diri kita, karena banyak godaan, banyak faktor-faktor juga lah pastinya ya yang bakal bikin kita nggak bisa untuk memanajemen diri kita. Apa aja nih yang perlu kita hindari? Sebenarnya banyak. Yang pertama kita hindari adalah malas. Yang ini nggak ada obatnya. Tapi itu pasti ya. Malas itu bakal mengobrak-abrik manajemen diri kita, keluarga. Itu akan ngancurin semua yang sudah direncanakan gitu kan, sampai nggak benar-benar kejadian satu sama sekalipun juga itu bisa. Tapi yang pertama itu karena kita sesuatu kan nggak bisa langsung jadi kan, tapi harus kita angsur sedikit demi sedikit. Karena kayak kita, Rasulullah kan ngasih Rasulullah itu bilang kalau kita beramal itu kan beliau menyukai yang sedikit tapi continue. Nah, seperti itu juga kita mencoba untuk membangun diri kita untuk bisa self manajemennya bagus, maksudnya bisa memanajemen diri itu dengan bagus. Kita angsur sedikit-sedikit dulu. Yang pertama itu kebiasaan menunda pekerjaan itu harus kita kurangi. Kita sambungin lagi dengan alasan yang tadi, kalau misalnya mencari-cari alasan itu kan akhirnya kita membuat kita bisa menunda pekerjaan itu, kita memberi alasan kan. Nanti deh saya ini dulu, nanti deh saya ini dulu gitu kan, atau mungkin mau ini maaf ya mbak, lagi nggak enak badan gitu. Nah, jadi alasan-alasan seperti itu yang kita harus kurangi seperti itu. Jadi akhirnya mungkin nggak langsung jadi orang yang benar-benar bisa nggak menunda pekerjaan ya gitu kan, cuma berusaha untuk hal-hal yang mungkin alasannya menurut kita sebenarnya sepele gitu kan. Kalau dulu kita kasih kita persilahkan diri kita untuk ngelakuinnya. Kalau sekarang udah deh lewatin dulu. Kalau misalnya badan agak meriang-meriang sedikit nih, mau pergi kajian atau mau pergi acara di komplek ibu-ibu gitu kan, ya mungkin pergi aja dulu karena kan masih di komplek dekat. Kalau benar-benar nanti nggak itu kan tinggal pulang ya, seperti itu. Jadi nggak usah dijadiin alasan, benar-benar alasan misalnya. Atau misalnya kayak pergi kajian dari soal anak-anak ya. Karena sekarang kan rata-rata kan anak-anak gak jadi masalah ya untuk kita pergi, karena ada juga tempat-tempat yang ramah anak ya. Itu dia. Atau kalau misalnya anaknya boleh di tempat itu, atau nanti mereka ternyata punya tempat bermain atau corner sendiri ya, jadi mereka bisa main di sana gitu. Narasumber kita juga sering nih bawa anak, salah satunya ada Kak Nana ya. Suka bawa camping kan. Sering piknik di sini sama Omar ya kalau lagi ngisi Beranda Perempuan gitu. Tapi memang menunda pekerjaan itu rata-rata kita sering lah ya melakukan itu, apalagi buat kita yang mungkin dalam sehari itu nggak terlalu padat lah kegiatannya gitu. Nanti aja
kita Masih ada di rebahan waktu dulu, senggang. rebahan dulu, kasih santai-santai dulu buat dirinya gitu ya. Itu sebenarnya baik apa enggak sih gitu, karena kan kalau secara ini kita juga butuh santai, kayak Uji misalnya nih, Senin sampai Jumat tuh udah jam 9 sampai jam 5 udah di kantor gitu kan. Nah kalau Sabtu itu sering ini, misalnya nyuci contohnya nih ya, nanti aja deh hari Sabtu mumpung libur gitu kan, nanti aja gitu kan, ada di situ menunda-nunda. Boleh nggak sih kayak gitu, karena kan kita punya waktu senggang juga. Boleh nggak boleh sih, balik ke orangnya ya. Kalau nanya ke Uci, kalau Uci tunda jemur bajunya, maksudnya jahit, cuci bajunya, kira-kira apa yang kejadian setelah itu? Kurang kering ya. Karena kalau misalnya kita nyuci kan, kalau bisa pakai mesin cuci biasanya kan lebih aman ya gitu. Kalau kita tinggal diangin-angin doang kan, angin-angin doang gitu kan. Kalau misalnya kita nyucinya mungkin ya nggak bisa masuk mesin cuci gitu kan, akhirnya kan kalau udah nyucinya kesiangan ya bakal nggak kering kan. Itu salah satu efeknya. Kemudian satu lagi juga, mungkin kita juga bisa mikir sih sebenarnya, kalau kita nggak nyuci dari pagi gitu kan, ini Sabtu nih, kapan lagi waktu keluar nih bareng sama pasangan atau keluar sama keluarga gitu kan. Tapi kalau semuanya udah beres di rumah, ya udah kita bisa enjoy, maksudnya menikmati waktu kita gitu loh. Akhirnya itu kesempatan juga kan bagi kita untuk lebih apa ya, ada kita bahas soal self love ya, mencintai diri gitu kan. Dengan Punyut kita punya waktu untuk menikmati hari kita lebih enak, karena pekerjaan udah selesai semua gitu kan. Kemudian lebih punya waktu bersama keluarga itu lebih dinikmati, karena nggak ada kepikiran ini belum kering, ini belum dikerjain lah. Ya. Balik ke dirinya berarti ya. Dirinya. Yang misal kalau kayak Uci tadi kan, maksudnya ada waktu senggang di hari Sabtu atau Minggu gitu kan, makanya nunda-nunda gitu. Ternyata memang akan ada misalnya nih jam 10 ini udah ada telepon nih, Ci kita ngumpul ya di sini yuk. Ternyata nggak jadi nyuci. Nggak usah deh gitu ya, nyucinya yang ketinggalan gitu ya. Kalau nggak nyucinya ketinggalan, ketemu sama teman-temannya yang nggak jadi gitu ya. Berarti kita emang harus tahu lah prioritas kita gitu. Jangan sampai yang hal-hal yang pokok sih Bang, kalau bisa diselesaikan dulu. Kalau misalnya biasa kerjain di pagi hari, ya udah yang pokok-pokok itu diselesaikan. Makanya bilang tadi kan, manajemen itu berarti kita nentukan prioritas. Jadi kalau emang hal-hal itu yang basic kebutuhan kita gitu kan, itu kita isi dulu gitu kan. Jadi terutama itu banget yang mestinya kita meminimalisir alasan untuk hal-hal yang pokok seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang lebih kayak tadi teman ngajakin, kemudian atau ada acara tiba-tiba keluarga teleponin, ya kita ngumpul nih makan bareng, gitu kan. Itu juga hal yang itu maksudnya bukan hal pokok, tapi ketika hal pokok kita udah selesai, kita lebih enteng untuk keluar. Oke, jadi nggak ada kegiatan yang terkorbankan gitu. Oke deh. Akhirnya yang enak kita kan, sehari ini kita ngerasa full banget, akhirnya ngerasa excited banget gitu kan. Dan itu kalau kayak orang insomnia ya, kalau misalnya hari-hari mereka itu diisi, misalnya kita ya yang biasa kadang mungkin juga sebagian, kalau aku juga pernah ngerasain insomnia ketika sehari itu nggak ngapa-ngapain, malamnya susah tidur. Tapi ketika kita seharian itu kegiatannya terisi gitu kan, terisi apalagi sesuatu yang menambah menambah kemampuan diri misalnya, atau mungkin ikut kajian kah, atau mungkin nanti pergi main bersama keluarga kah di hari itu gitu kan. Itu jadi sesuatu yang membuat menyenangkan, akhirnya malamnya lebih enak tidur. Seperti itu juga yang menyenangkan ya. Betul. Jadi tidurnya pun jadi nyenyak gitu kan. Akhirnya semuanya berkualitas gitu kan. Waktu dengan keluarga berkualitas, istirahat kita berkualitas gitu kan. Kemudian kemampuan kita juga berkualitas. Gitu. Manajemen diri di sana. Enaknya di situ. Sip, jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke. Nah, yang kedua apa nih yang mesti kita hindari untuk yang kedua diri? Kita bicara soal goal tadi kan, target. Dan yang sering adalah tahun berikut datang lagi tahun berikut gitu kan. Satu hal yang sering kita tinggalkan adalah kita kurang mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Udah sampai manakah, kita punya kendala di manakah gitu kan. Nah itu dia, makanya kita kesulitan memanajemen diri kita karena kita menganggap itu seperti rutinitas tanpa kita mencoba untuk memuhasabah, maksudnya melakukan evaluasi. Kita udah ngerjain ini loh dari segini sampai segini, hasilnya udah sampai mana ya gitu kan. Oh terkendala nih, aku berhenti nih gitu kan. Cari tahu alasannya kenapa. Jadi jangan yang lalu biarkan berlalu ya. Jangan. Tapi harus dievaluasi lagi, kira-kira kurangnya di mana gitu ya. Kayak gini, ada yang dulu kita cerita mungkin muslimahnya lagi pengen ini fresh graduate, pengen lanjut S2 gitu kan. Ternyata ikut les bahasa Inggris gitu kan, ternyata susah gitu kan. Akhirnya belajar sendiri di rumah gitu kan. Ketemu kendala akhirnya nggak dikerjain. Iya benar. Kalau nggak dievaluasi ya kapan kita tahu ya ini
kemajuannya sampai di mana gitu kan. Kenapa sih aku nggak bisa nih ngerjain yang ini? Kenapa sih ya nilaiku nggak bertambah? Kita bisa nanya, oh mungkin karena aku belajar sendiri ya gitu kan. Nanti ada nggak tempat belajar lain yang mungkin bisa ngasih kita motivasi, yang bikin kita lebih semangat untuk belajarnya seperti itu. Makanya evaluasi perlu di sana. Akhirnya kita benar-benar mengisi waktu kan untuk hal-hal yang benar bermanfaat seperti itu. Oke deh. Nah yang ketiga apa nih yang perlu kita hindari untuk bisa manajemen diri? Yang ketiga itu Kayaknya agak mikir keras gitu Iya, ya. iya. Ini kayaknya berat nih. Iya. Sebenarnya apa ya? Ini mengakui kesalahan. Oke, mengakui kesalahan. Kesalahan kita. Aha. Karena manajemen diri kita kan ya, mengakui kesalahan kita. Sama kayak gini. Enggak, aku nggak salah kok. Yang Kan salah itu lingkungan, nyalahin orang lain ya. Itu parah. Itu lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi itu. Udah nggak mau mengakui kesalahan dia, nyalahin orang lain lingkungan lagi. gitu ya. Lempar batu apa tadi? Lempar batu sembunyi tangan. Oke. Jadi kan kita sering bikin alasan gitu kan, kemudian tertunda gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat penyebabnya bisa jadi dari diri kita sendiri. Nah gitu. Dan kita mau mengevaluasi tadi dan kita menemukan bahwa kesalahannya ada pada kita gitu kan. Mencoba untuk mengakui, oh salahnya emang di saya gitu kan. Saya kayak tadi bahasa Inggris tadi nggak bisa gitu, kenapa? Saya malas, saya ganti, akhirnya main-main aja, baliknya kita. Jadi kita akui kesalahan gitu kan, dan ketika kita mau mengakui kesalahan, kita lebih berani sebenarnya untuk bisa ngambil solusi yang lain. Beda kalau kita nggak mau, kayak tadi, udahlah biar yang berlalu, itu orang yang nggak mengakui kesalahan itu di sana. Itu dia. Oke, jadi kayaknya kalau di poin ketiga ini ego juga bermain di situ ya. Kalau mungkin orang yang egonya agak tinggi ya, dia nggak mau malu nih, nggak mau malu nih gitu kan. Nah yaudah dia nggak mau mengakui kesalahan. Disitulah kita nggak bisa membentuk manajemen diri tadi, ketika kita nggak mampu mengakui apa sih yang kurang dari kita gitu ya, merasa selalu benar, merasa nggak ada salah gitu, dan fatalnya lagi menyalahkan yang lain, orang lain gitu. Tapi satu hal sih, menyalahkan orang lain itu sebenarnya menjatuhkan diri kita. Sama kayak kita istilah nunjuk orang kan, jarinya berapa ke Empatnya kita. ke kita ya. Berarti nunjuk orang kayak gini. Menyerahkan. Kayak gini kali ya. Atau nunjuk berarti empatnya ke kita, satunya ke orang gitu ya. Berarti sebenarnya menjatuhkan kita. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita belum punya apa-apa saat ini, nggak apa-apa kalau kita salah gitu kan. Tapi kita adalah sebenarnya kita makhluk spesial kan. Kita dikasih kesempatan untuk belajar. Berarti sekarang seperti ini, berarti besok lebih baik, esoknya lebih baik lagi. Kan Rasulullah juga bilang gitu. Jadi kan hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik lagi dari hari ini. Berarti kita dikasih punya kesempatan nih untuk jadi lebih baik lagi gitu kan. Makanya nggak masalah untuk mengakui, oh kita sekarang cuma di sini loh gitu kan. Belum tentu besok gitu kan. Kita juga sering mendengar cerita kan. Ternyata dia dulu orang yang nggak nyangka loh dia nggak juara kelas, ternyata sekarang dia di gini. Sering kayak gitu kan. Tapi kalau kita ini ya kayak melihat poin ketiga ini sulit untuk mengakui kesalahan kan. Kadang ada orang yang udah ngakuin kesalahan, cuman dia habis mengakui kesalahan itu dia semakin down gitu. Semakin apa ya, udah deh salahnya emang di saya. Jadi motivasinya hilang. Nah, ini bagaimana menyiasati yang hal-hal seperti ini? Itu lingkungan yang satu lagi yang perlu. Kalau kita bertemu teman-teman yang seperti itu ya, berarti giliran kita yang ngecas motivasinya dia. Gitu. Jadi lingkungan benar, karena lingkungan berpengaruh kan. Apalagi kalau seperti itu biasanya ketika orang mengaku kemudian dia down, berarti biasanya dia disalahkan. Nah gitu. Jadi karena nggak dapat motivasi kan, udah berarti ketika kita dengerin itu dan kita ngerasa, berarti giliran kita yang ngasih ngecas energi buat dia seperti apa. Dan itu juga anjuran buat sama ini ya, muslim sama ya, untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, nasihati, saling menasihati kebaikan. Oke, siap. Nah, kita sudah di penghujung waktu ternyata ini Kak Lady ya. Dan mungkin kita bisa berikan closing statement juga buat pendengar kita tentang self management ini. Silahkan Kak Lady. Waktu kita 1 kali 24 jam dan setiap orang juga punya hal yang sama. Kalau kita nggak coba untuk, dan satu hal yang kita ingat adalah kita pasti akan bertemu dengan ajal, gitu kan. Dan sebelum ajal itu datang, semoga kita mengisi hal yang bermanfaat semampu yang kita lakukan. Terserah hasilnya seperti apa, terserah. Tapi yang jelas kita selalu mencoba untuk mengimprove diri kita, meningkatkan kemampuan kita, gitu kan. Apapun posisi kita itu nggak masalah, apapun pekerjaan kita itu nggak masalah. Karena setiap orang yang profesional
apa namanya, menjadah wajadah, bersungguh-sungguh dengan yang dia kerjakan, akhirnya dia menjadi sesuatu bintang yang bersinar dengan itu gitu kan. Bahkan kalau kita bilang dulu misalnya cerita soal apa ya, YouTubers itu bukan hal yang pekerjaan, sekarang malah menjadi sesuatu yang dikenal orang gitu kan. Dan itu juga sesuatu yang ketika mereka benar-benar profesional kan melakukan itu, maka akhirnya itu menjadi sesuatu yang dinikmati orang dan orang menghargai itu. Jadi apapun yang kita mampu gitu kan, sesungguh-sungguh dengan itu, dan manajemen diri terutama sekali untuk mengisi waktu agar terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih loh Kak Ledi sudah memberikan motivasi dan inspirasi buat kita pagi ini ya dalam program Ranah Perempuan. Ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya tentunya dengan Insya pembahasan Allah. berbeda ya. Kak Ledi, salam buat sahabat-sahabat Salimah Kota Padang Insya ya. Allah. Oke deh. Keluarga Sip, itu dia pembahasan kita kali ini ya mengenai self management ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, terutama buat muslimah nih yang lagi nonton di hari ini. Dan saatnya Uci harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program Ranah Perempuan kerjasama Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.